Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali siang ini bisa kembali bertemu dengan teman-teman di Medco ya. Teman-teman kajian Muslimah Adzkiyah, Kamus Adzkiyah ya. Hari ini pengen senyum tapi kita bahas dosa-dosa besar yang subhanallah ini sebenarnya dosa-dosa yang mengerikan karena berbagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita harus membahasnya ya karena untuk kita bisa menghindarinya maka kita benar-benar harus tahu dosanya seperti apa. Nah, saya bahasnya itu dari sisi judulnya dulu ya karena ini penting dari sisi saya tambahkan di sini dosa-dosa besar seorang muslim. Jadi kalau kita lihat nanti ada berbagai jenis dosa besar, itu ada dosa yang mengeluarkan seorang itu dari muslim. Itu sehingga kalau dia nanti udah keluar dari Islam, istilahnya itu sudah nggak bisa lagi dikatakan dia melakukan dosa besar. Karena dia itu sudah istilahnya udah nggak subscribe lagi terhadap Islam, sehingga nanti dia pun tidak layak gitu untuk bahkan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Jadi orang-orang yang non muslim itu di yaumul hisab akan begitu hisab dimulai atau sebelum hisab dimulai mereka itu naudzubillah langsung akan dimasukkan ke neraka. Mereka nggak bisa berargumen, amal mereka itu tidak akan dihitung sekalipun selama hidup mungkin mereka pernah melakukan banyak sekali hal-hal yang baik, tetapi kalau itu di luar Islam mereka itu nggak ada gunanya. Tetapi bagi seorang Muslim ya sebesar apapun dosanya Allah SWT berjanji dan banyak sekali ayat. Banyak sekali ayat Allah menjanjikan bahwa sepanjang mereka itu masih dikasih hidup dan mereka itu masih bertobat dan minta ampun pada Allah, maka Allah berjanji untuk mengampuni. Itu. Jadi ini perbedaannya sehingga nanti juga saya tidak akan membahas terkait dengan murtad ya. Karena apa? Karena itu sudah mengeluarkan seseorang itu dari Islam dan dia sudah tidak bisa diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas hari ini ada dosa-dosa yang besar. Tapi insya Allah selama masih hidup masih ada jalan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti jangan lantas aku udah melakukan dosa besar, nggak ada way out buat aku, terus akhirnya berputus asa. Nah itu dosa lagi, berputus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala juga adalah sebuah dosa besar yang Allah sebenarnya sangat benci pada orang yang berputus asa. Padahal Allah selalu memberi harapan dengan ampunan selama nafas itu belum sampai di tenggorokan. Gitu ya. Nah, saya ingatkan lagi terkait dengan dalil-dalil yang di minggu lalu sudah saya sampaikan, tapi nggak saya ulang di sini ya eh, karena memang sama isinya sebenarnya dengan yang minggu lalu Quran surat An-Nisa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 31 ya bahwa jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa yang dilarang untuk mengerjakannya niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini salah satu dari janji Allah ya, sepanjang kita hindari nih dosa-dosa ini, insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita kalau kita minta ampun. Dan juga di Quran Surat Asy-Syu'ara bahwa orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan yang keji, apabila mereka marah, mereka memberi maaf, maka insya Allah akan Allah ampuni juga. Gitu ya. Juga Quran Surat An-Najm ayat 32, orang-orang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sungguhnya Robmu itu maha luas ampunannya. Nah, kabar gembira ini mau saya sampaikan dulu, saya ingatkan dulu bahwa uh, ini dosa-dosa besar, gitu ya. Memang harus kita hindari karena memang Allah katakan inilah yang sebenarnya tugas utama kita nih. Kalau dosa kecil kita terpeleset itu sangat manusiawi, tapi dosa besar Allah SWT sudah mengingatkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis apa saja itu dan itulah yang paling benar-benar harus kita rencanakan dalam hidup kita, jangan sampai terjumus ke dalam berbagai hal tersebut. Nah, yang di halaman berikutnya nanti saya akan menyebutkan berbagai dosa besar,
tetapi tidak semuanya gitu, karena memang tidak akan cukup waktunya kalau kita kita sebut semuanya. Tapi di sini harus yang saya ingin highlight dulu adalah kaidah-kaidahnya nih. Sehingga nanti kalau teman-teman meskipun nggak saya sebut hari ini, tapi ingat kaidah ini, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah dosa besar. Itu ya, yang pertama adalah bahwa dosa yang disebut dosa besar itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa besar. Yang nanti dalilnya saya sampaikan beberapa gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ada dosa yang enggak disebut atau enggak termasuk dalam sebutan dosa besar tapi ternyata dosa besar juga. Apa saja itu yaitu sesuatu yang dilaknat oleh Allah gitu ya, atau Allah spesifik terhadap perbuatan itu mengancamnya dengan neraka itu, atau bahkan level level terendah dari neraka gitu ya, atau Allah memasukkannya ke neraka tertentu. Nah itu adalah masuk kategori dosa besar. Nah, lalu juga misalnya janji berupa azab Allah SWT. Kalau diancam, dilaknat Allah, dilaknat dengan azab, terutama di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sifatnya sahih dan mutawatir, maka itu adalah dosa besar. Nah, nanti saya juga tidak menyertakan berbagai laknat Allah ataupun malaikat yang ada dalam hadis-hadis yang sifatnya hanya hasan. Ya, karena kalau hasan itu tidak sampai ke kategori sahih, itu dia dalam kaidah pengambilan sumber hukum, dia itu adalah dhanni atau tidak terlalu kuat, sehingga untuk memasukkannya ke dalam dosa besar itu kurang kuat gitu ya. Yang berikutnya adalah dosa-dosa yang hukumannya itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala atau had. Had itu adalah dalam bahasa pluralnya adalah hudud. Jadi ada hududnya nih, nanti saya sebutkan ya berikutnya, tapi tidak semuanya saya sebutkan sehingga nanti kalau dosa ini Allah tetapkan hadnya sehingga atau kafaratnya Allah tetapkan bahwa kita itu ternyata harus membayar kafarat begini gitu. Kalau melakukan dosa itu maka itu tetap harus dilakukan. Nanti taubatnya adalah dengan melakukan itu, dan hal-hal yang Allah sebut kafaratnya itu adalah suatu hal yang Allah meminta kita untuk benar-benar menghindarinya, sehingga itu nanti masuk kategori dosa besar. Yang berikutnya adalah dosa yang pelakunya itu dianggap keluar dari Islam, tetapi sebenarnya bukan keluar dari Islam. Jadi hadis-hadis seperti yang laisa minna, ya bukan dari golongan kami, gitu ya, atau tidak dikatakan beriman. Nah, ini sebenarnya masuk kategori dosa besar. Tetapi tidak sampai mengeluarkan orang itu benar-benar dari Islam. Nah, sehingga dia masuknya adalah kategori dosa besar. Nah, ini beberapa kaidah yang harus kita ingat, yang sebenarnya beberapa yang ingin mau saya tambahkan di kaidah dosa besar itu tadi dari sisi bahwa penetapannya itu harusnya dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itu ya, itu yang celaan Allah atau Allah sebut dosa besar atau Allah sebut laknatnya itu harus Allah tetapkannya di dalam Al-Quran sendiri atau di hadis. Nah, tolong ditambahin ya Mbak ya kalau ini di catatan terkait dengan kaidah-kaidahnya ini. Karena kadang-kadang mungkin teman-teman sering mendengar ada hadis-hadis yang sifatnya sebenarnya sahihnya itu tidak disahihkan oleh misalnya Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, tetapi sering berputar terima forward seperti itu, padahal dan misalnya menjudge seseorang dengan sebutan entah khawarij, keluar dari Islam atau apa, tapi sebenarnya hadisnya itu adalah hadis yang statusnya cuma hasan. Gitu. Nah seperti itu nanti tidak berlaku. Tapi kalau ada di dalam Al-Quran hadis yang jelas sahih, ya kita tahu hadis yang paling sahih itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga ketika beliau itu menetapkan sebuah hadis sebagai sahih, maka derajat keyakinannya bahwa itu benar-benar ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu besar sekali, hampir 100% bisa dikatakan kalau itu adalah standarnya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini beberapa kaidah yang harus diingat. Yang berikutnya adalah beberapa dalil yang terkenal yang menyebut dosa-dosa besar. Nah, ini dalilnya hanya hadis yang saya sampaikan, tetapi kembali ini Bukhari dan Muslim. Ya, di halaman ketiga dan keempat. Tapi yang pertama yang ketiga dulu nih, karena di sini lebih banyak.
Maaf, karena di sini diriwayatkan oleh baik Bukhari maupun Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa saja itu? Yang pertama adalah syirik terhadap Allah, gitu ya. Dan ini nanti dalilnya tidak cuma di hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya kesimpulan dari berbagai ayat di dalam Al-Qur'an yang mencela syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Lalu yang berikutnya itu adalah sihir. Itu yang ketiga itu adalah membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan hak atau dengan kebenaran. Artinya di sini kayak membunuh orang yang innocent lah, membunuh orang yang tidak bersalah. Bukan berarti kalau kita semuanya kan punya salah, tetapi dia seharusnya tidak layak dibunuh. Kesalahan yang tidak layak dibunuh, maka ternyata dia itu dibunuh, maka pelakunya itu masuk dosa besar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan orang-orang yang membunuh jiwa yang diharamkan untuk membunuh, maka mereka itu kekal di neraka. Nah, nanti kata kekal di neraka ini yang mengindikasikan bahwa ini adalah dosa besar. Sampai Allah katakan kekal, termasuk kalau syirik juga Allah katakan itu kekal. Tetapi kalau Al-Quran menyebut kekal, nanti ada kata kekal yang pakai kata khalid, ada yang kekal pakai kata abada. Nah, yang khalid itu maksudnya kekal tapi nggak sampai selamanya. Bukan bukan selamanya. Jadi tapi lama sekali. Maksudnya khalidina fiha itu seperti kalau di Quran surat Lam Yakun ya, untuk orang-orang kafir itu kan Allah katakan abada, khalidina fiha abada. Nah, itu artinya tidak akan pernah keluar dari situ kalau ada kata abada. Tetapi kalau hanya khalidina fiha itu artinya lama sekali tapi masih bisa keluar. Jadi dosa membunuh itu masih kategori dosa yang bisa ditaubati. Gitu ya, dalam artian bisa tidak harus membuat kita itu nanti bersyahadat lagi. Itu hanya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kalau membunuh itu hukumannya harusnya qisas. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada qisas ini berarti masih hanging, ini taubatnya belum 100% diterima. Itu kalau membunuh. Yang berikutnya itu adalah memakan riba. Nah, ini suatu hal yang Allah kecam di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Baqarah, Allah katakan bahwa pemakan riba itu adalah nanti di hari akhirat itu akan seperti orang yang drunken atau orang yang mabuk. Itu ya. Lalu juga di hadis itu diancam dengan perang kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi sayangnya hal ini suatu hal yang hari ini dilakukan oleh naudzubillah di antara dosa-dosa yang lain. Riba adalah dosa yang hari ini sangat widespread, sangat menyebar, dan banyak sekali pelakunya itu tidak merasa bahwa itu adalah dosa besar. Padahal memakan riba di sini selain disebut secara jelas di dalam hadis, di dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat yang jelas mengharamkannya. Bahkan Allah katakan dengan kata-kata yang begitu jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu jadi nggak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam terkait hal ini kecuali para ulama yang nyeleneh, itu yang memang tidak ingin menjadikan Islam sebagai rujukan. Naudzubillah. Yang berikutnya juga ini rentan sekali, makan harta anak yatim. Nah, ini harta anak yatim ini benar-benar adalah api yang harus dihindari, karena dalam banyak hadis dan juga di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa pemakan harta anak yatim itu nanti dibakar di neraka dan perutnya itu akan membesar berisi api. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau diamanahi anak yatim itu kita benar-benar, terutama anak yatim yang kaya ya, mungkin baru-baru ini ada selebriti yang meninggal dan anaknya jadi yatim, mungkin ada harta di situ. Wah, itu harta panas banget itu yang harus hati-hati ya ininya siapa ahli warisnya, karena dia cowok, dia istilahnya adalah asobah, dia itu mengambil semuanya sebenarnya. Tetapi orang tua masih ada hak, dan itu harusnya jelas ya, harta antara si istri dan si suami. Itu kalau anak dapat dari keduanya, tapi saudara-saudaranya itu harus jelas. Jadi pembagian hartanya itu harus jelas. Ayah ada haknya dalam warisan. Lalu nanti untuk harta anaknya, karena dia belum bisa mengelolanya,
maka itu benar-benar harus dipastikan untuk utuh, sehingga ketika dia nanti itu bisa mengelolanya ketika dia dewasa, itu dia berhak atas semuanya. Dan kita lihat kisah Ashabul Kahfi ya, maksudnya di Quran surat Al-Kahfi, bagaimana Nabi Khidir juga mencoba, Allah SWT perintahkan untuk menjaga harta anak yatim itu dengan beliau itu mendirikan tembok agar nanti anak yatim itu bisa menemukannya dan agar jangan sampai harta itu ditemukan oleh orang yang tidak berhak. Lalu yang berikutnya ada kabur ketika peperangan. Nah, ini juga salah satu dosa besar yang mungkin hari ini sih kita tidak mengamalkannya, tetapi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilakukan oleh anak buahnya Abdullah bin Ubay ya, ketika perang Uhud, musuh sudah di depan mata, Abdullah bin Ubay itu menarik 1.000 orang di bawah dia untuk lari dari peperangan, mundur. Nah, itu mengakibatkan efek yang secara mental itu menurunkan mentalitas umat Islam, dan Rasulullah SAW dan juga Al-Quran banyak sekali mengkisahkan tentang hal ini, serta besarnya dosa dari melarikan diri dari peperangan. Lalu yang berikutnya, nah ini juga suatu hal yang lazim dilakukan hari ini, menuduh wanita baik-baik berzina adalah salah satu dosa besar yang pelakunya itu ada hukumannya ya, yaitu 80 kali cambuk dalam Islam. Yang ini terkait dengan kisahnya Aisyah ketika beliau itu dituduh berzina dengan yang beliau kan pernah tertinggal ya di medan perang karena kalungnya itu jatuh ketika beliau buang air kecil, lalu sweeping army, ada satu orang yang masih sweeping di belakang, akhirnya mengantar beliau pulang. Nah, sampai di Madinah itu terjadilah kasakusuk, beliau dituduh telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut, padahal sebenarnya ngobrol aja enggak tuh mereka itu, cuma memang dia yang membawa tali kekang ontanya, sementara Aisyah itu duduk di atas ontanya. Jadi di situ langsung menyebar itu, dan pelakunya dihukum cambuk, dan Allah katakan sebagai fasik yang tidak boleh selamanya menjadi saksi. Ini menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, di sini kategori wanita baik-baik adalah wanita yang memang menjaga diri dari perbuatan dosa. Tidak masuk kategori wanita baik-baik ketika dia sendiri nanti masuk kategori orang yang disebut sebagai pelaku dosa atau pezina. Itu ya, seperti orang-orang yang berpakaian tapi telanjang, itu nanti nggak masuk kategori wanita baik-baik, yang memang setiap hari berkhulwat, berikhtilat, campur baur dengan laki-laki pergaulannya, maka mereka itu bukan wanita yang baik-baik. Tapi wanita yang menutup auratnya, yang biasanya pernah berkhulwat, tidak pernah terang-terangan menunjukkan dosa, kalau dia dituduh berzina, ini termasuk laki-laki juga ya, maaf. Walaupun kata-katanya wanita di sini, tapi termasuk laki-laki. Laki-laki yang menjaga diri, dia seorang salih, lalu dituduh berzina dengan dibuat gambarnya, dibuat klip seolah dia chatting dan seterusnya. Ini juga sebenarnya masuk dalam kategori menuduh berzina, yang dosanya adalah masuk kategori dosa besar yang seharusnya kita naudzubillah, jangan sampai terlibat, sekalipun mungkin cuma memforward gitu ya berita-berita seperti itu, karena itu masuk kategori dosa besar, naudzubillah. Nah, yang berikutnya isinya hampir sama beberapa poin, dan ini ada di dalam Imam Bukhari, berarti memang sangat besar, kesahihannya itu sangat kuat dari hadis ini, yang didukung juga oleh banyak sekali ayat-ayat Allah. Isinya hampir sama kecuali dua hal di sini ya, tiga hal, yaitu penyimpangan di masjid. Nah, ini penyimpangan di masjid itu ini seperti saya korupsi ya, memakan misalnya orang-orang yang diberi amanah untuk membangun masjid dari harta umat, lalu dia itu melakukan penyimpangan sebagiannya untuk dia pribadi, itu masuk kategori penyimpangan di masjid. Termasuk misalnya ada keropa di masjid, dia mencuri atau dia menjadikannya untuk milik sendiri, diambil untuk dia sendiri, itu masuk kategori penyimpangan di masjid. Lalu orang-orang yang mempekerjakan orang lain tapi tidak membayar upahnya, itu juga masuk kategori dosa besar yang juga disebutkan di dalam Al-Quran terkait hal ini. Lalu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, di sini membuat menangis. Di sini maksudnya menangis benar-benar membuat orang tua itu susah, dan dalam hal yang memang diharamkan oleh Allah. Kalau katakanlah
orang tuanya itu bukan orang tua yang baik-baik, kita ada banyak contoh gitu ya, banyak orang tua yang mengancam-mengancam. Misalnya adalah ibunya dari seorang sahabat Nabi, yaitu ini, aduh maaf kok jadi lupa namanya ya. Ada seorang sahabat Nabi yang ketika maaf ya saya lupa namanya. Ketika dia itu mau hijrah, ibunya itu mengancam dengan mengatakan, aku tidak akan menyisir rambutku kalau kamu berhijrah. Gitu ya. Aku akan, pokoknya mengancam dengan segala macam ancaman yang dia pura-pura menangis gitu ya. Banyak sekali orang tua atau ibu-ibu yang membuat anaknya itu ragu untuk hijrah. Nah, hal seperti ini nggak masuk kategori gitu ya, karena berhijrah di situ adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum dari hijrah adalah wajib, tapi orang-orang menghalangi seorang muslim melakukan kewajiban, lalu orang tuanya menangis, ini nggak masuk kategori durhaka. Karena kepatuhan itu pertama ada kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, baru kepada manusia. Nah, manusia di sini adalah salah satunya ada orang tua. Jadi tetap kalau orang tua yang misalnya nih anaknya bekerja di bidang riba, lalu orang tuanya nangis-nangis, anaknya sadar ingin bertaubat dan keluar, lalu orang tuanya nangis-nangis dan benar-benar sedih dengan hal itu, lalu ingin anaknya tetap bekerja di situ, maka hal seperti itu tidak masuk kategori durhaka. Ya, karena maksudnya adalah tak untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, dan justru orang tua menangis itu salah dari dalam hal itu, karena dia berarti mengajak atau menjerumuskan anaknya dalam dosa. Nah, tetapi kalau hal-hal yang sifatnya memang seharusnya kita patuh kepada orang tua, apa-apa yang dibolehkan oleh Allah atau apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah, lalu orang tua menyuruh kita, bahkan sekalipun amal itu makruh ya, maka kita itu wajib melakukannya. Kalau itu perintah orang tua. Katakanlah yang paling jelas terlihat adalah bahkan kalau orang tua kita nggak suka dengan suami atau istri, dengan istri nih, kalau kasusnya adalah Umar bin Khattab gitu ya, putranya itu menikahi seseorang yang Umar bin Khattab tuh suka. Itu sehingga Umar itu menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Ceraikan istrimu. Itu lalu anaknya nih Abdullah bin Umar namanya ya, mengadu pada Rasulullah, Rasul, ayahku menyuruhku menceraikan istriku. Bagaimana padahal aku sayang sekali sama dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan ceraikan. Itu patuhi orang tuamu. Nah, itu karena apa? Karena memang cerai itu nggak dosa. Bercerai itu tidak dosa. Nah, ini suatu hal yang tidak mudah itu untuk membuat orang tua bahagia. Nah, tetapi kita harus tahu batasnya di sini. Kalau hal-hal yang memang Allah perintahkan untuk kita patuh, maka kita itu harus patuh. Sekalipun hari ini mungkin tampak masuk kategori dosa besar yang banyak sekali Al-Quran maupun hadis yang menyebut terkait kepatuhan pada orang tua ini adalah amal yang sangat-sangat utama, gitu ya. Lalu berikutnya adalah dari kaidah-kaidah tadi nih, saya mencoba untuk menambahkan ada beberapa hadis terkait dengan dosa-dosa yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya sebutkan, yang ada beberapa sudah masuk kategori 9 dan 7 di atas, tetapi banyak juga yang belum masuk gitu ya. Nah, ini beberapa saya sebutkan, tapi ini belum semuanya ya. Hanya yang saya pikir penting kita ingat. Yang pertama adalah ini orang yang melakukan tumbal, tentu kita tahu yang tumbal-tumbal model ini masuk kategori syirik. Itulah, atau orang yang melindungi pelaku maksiat. Ini juga masuk Allah laknat. Kalau orang bermaksiat itu Allah saja, kalau asalkan dia ini melindungi pelaku maksiat ini di sini, kalau dia bermaksiatnya terang-terangan maksudnya. Nah, kalau dia bermaksiatnya itu sembunyi-sembunyi, maka kalau kita mengetahuinya, kita memang harus menyembunyikannya. Jadi kalau katakanlah kita tahu teman kita pacaran, maaf ya, tapi dia pacarannya itu nggak terbuka gitu ya, bukan bangga dengan pacarannya, tetapi dia cuma ya ketemu tapi sembunyi-sembunyi, yang ketika ketahuan kita dia merasa malu sekali dan dia tahu bahwa itu perbuatan dosa. Nah, kalau seperti itu kita tidak boleh mengeksposnya. Gitu ya, karena aib orang seperti itu dalam bahasa Islam sebenarnya ada dosa. Gitu. Dosa orang
itu harus kita jangan sampai kita expose itu. Tetapi yang di sini ini maksudnya pelaku maksiat yang disebut di sini adalah kalau dia itu melakukan kemaksiatan yang terbuka, lalu kita membelanya, atau ketika seharusnya pelaku maksiat itu akan dihukum, ketika konteksnya ada seorang khalifah yang bisa menghukum, misalnya dia pembunuh, itu sudah jelas buktinya menunjuk ke dia, tetapi kita melindunginya. Nah, ini masuk kategori dosa besar. Termasuk juga sebenarnya masuk kategori ini adalah saksi palsu. Kalau kita bersaksi melindungi orang jahat di depan hakim padahal kita itu disumpah, maka ini masuk kategori dosa besar. Lalu durhaka terhadap ortu itu dibahas lagi dalam hadis tadi, dan yang melanggar batas tanah. Nah, ini batas tanah harus hati-hati juga ya, karena saya lihat terutama di kompleks saya ya, tanah yang biasanya jalan-jalan itu punya di sampingnya itu marka yang harusnya untuk pedestrian. Itu yang kalau di sertifikat tanah kita itu nggak masuk ke daerah tanah kita. Nah, kita itu nggak boleh yang membangun di situ, membuat garasi kita di situ, sesuatu yang bukan tanah milik kita. Karena itu masuk kategori dosa besar. Dan ini luar biasa, saya pernah punya konflik dengan seorang muslimah yang dia solihah sekali, tetapi subhanallah dia begitu ngotot terkait dengan batas tanah, yang saya cuma akhirnya angkat tangan karena walaupun sudah saya sebutkan hadisnya, tapi dia tampaknya mau mengambil resiko. Dia benar-benar melanggar sampai lebih dari 5.000 meter persegi kalau dihitung, gitu ya. Dan itu ngototnya luar biasa. Nauzubillah ya, dengan paham ini semoga teman-teman lebih hati-hati. Bahkan seharusnya ya kalau itu tanah umum juga, kita itu jangan sampai juga menghambat jalan orang dengan misalnya parkir di situ, membuat orang akhirnya nggak bisa lewat. Gitu. Hal seperti itu adalah masuk kategori dosa, meskipun tidak sampai ke dosa besar. Tapi kalau kita benar-benar pagerin itu jadi seolah milik kita, orang lain tidak bisa mengaksesnya, maka itu masuk kategori dosa besar. Yang berikutnya udah disebut pemakan riba. Nah, ini kategori siapa saja nih terkait dengan riba. Nah, kalau tadi di hadis itu cuma pemakannya, nah ini tambahan di sininya tidak sekedar yang memakan ribanya. Pemakan di sini adalah maksudnya yang dibayar gitu ya. Yang misalnya memberi hutang itu ya, lalu orang lain yang membayar riba kepada orang memberi hutang itu. Nah, pemakan riba itu adalah itu. Bukan maksudnya ada kita riba lalu uangnya kita belikan makanan terus kita kasih makan ke orang, bukan seperti itu. Maksudnya adalah penerima riba di sini. Lalu yang menyetornya berarti yang hutang dan menyetor riba. Ya, harusnya utang 10.000 balik 10.000, tapi dia mengembalikan 11.000, maka dia nggak masuk kategori yang terzalimi di sini. Ternyata dia masuk kategori yang pelaku dosa besar juga. Lalu bahkan yang mencatatnya, ya. Lalu yang berikutnya juga adalah saksi. Nah, saksi di sini ini bisa satpam gitu ya, kalau di tempat transaksi riba, bisa notaris, itu masuk kategori saksi. Nah, ini masuk kategori yang riba semuanya. Yang berikutnya itu adalah orang yang memberi suap dan menerimanya. Nah, ini kalau terkait riba itu ada 4 pihak yang terlibat dalam dosa besar. Kalau terkait suap itu hanya 2, yaitu yang memberi suap dan yang menerimanya. Dua-duanya salah, sekalipun yang menerimanya. Saya dulu pernah ya ketika suami saya itu masih WNA, harus ngurus zaman dulu masih Kemenhukam itu di Jakarta itu, kantor imigrasi, setiap meja itu minta jatah. Saya itu ingat sekali, padahal saya masih baru lulus mahasiswa, punya kerjaan, maksudnya suami juga baru lulus mahasiswa, berat sekali untuk melakukan itu, sehingga saya nggak mau bayar. Ya memang saya juga paham bahwa saya masuk berdosa juga kalau memberi suap. Sehingga saya akhirnya bertemu dengan atasannya. Saya memilih untuk bertemu dengan yang paling tinggi. Bahkan saya suruh ketemu Menteri Hukum juga saya boleh. Waktu itu saya katakan gitu. Padahal pegawai-pegawai yang di bawah pada nakut-nakuti. Kalau nggak mau bayar ya harus ke atas. Gitu. Ketemu sendiri. Oh, saya senang ketemu. Gitu. Jadi saya akhirnya ketemu dan dia bilang,
kita nggak meminta kok, kata dia, kita akan dikasih. Jadi kalau dikasih menerima. Itu. Dalil dia seperti itu. Dan saya sempat sebutkan hadis ini kepada beliau. Alhamdulillah sih akhirnya saya nggak jadi bayar riba dari sisi saya, tapi praktek itu masih terus berlangsung. Sehingga saya ingat sekali saya suatu hari itu duduk di musola di sana, dan saya lihat praktek riba di situ, praktek suap menyuap di situ itu ternyata dinikmati oleh semuanya ya, mau diduduk di bagian manapun di divisi itu hampir semuanya terkena ini. Jadi mereka bagi-bagi karena saya pernah ini nggak mau membayar dan gini, saya pernah terpaksa akhirnya saya membayar, tapi saya ditelepon suami saya yang menyatakan bahwa dia udah dapat visanya sehingga saya diminta ambil lagi uangnya. Lalu itu saya sampai digojok-gojok sama mereka. Saya ingat waktu itu saya sedang hamil, saya saking semuanya itu terlibat dengan kayak mencaci maki saya, menyoraki dengan gitu. Saya akhirnya turun dari tangga padahal saya sedang hamil 7 bulan. Saya ingat ngurus itu. Saya sampai jatuh. Udah, tapi saya berhasil mengambil uang saya. Waktu itu masih susah sekali, saya pikir ini sangat berharga, selain juga saya menyelamatkan diri dari dosa menyuap. Cuma saat itu sulit sekali ya kalau kita dalam posisi di mana kita itu harus membayar, karena kalau tidak kita nggak dapat hak kita, itu beda dengan posisi menyuap gitu ya. Posisi saya saat itu kalau saya tidak membayar saya nggak akan dapat haknya itu, sehingga saya makanya paksa-paksain untuk membayarnya. Nah, tapi kalau posisinya kayak pengen dapat jabatan, pengen dapat tender, lalu memberi suap, nah itu sama posisi yang memberi maupun yang menerimanya. Lalu yang berikutnya itu adalah pria yang bergaya seperti wanita nih. Nah ini simple tapi ini sebenarnya ada dosa besar dan terkait dengan dosa-dosa sampai ke bahkan liwat gitu ya. Jadi harus berhati-hati, ini benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Vice versa ya, ini berlaku sebaliknya, perempuan yang juga seperti laki-laki, karena dalilnya itu begini nih. Ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan memakai sandal laki-laki, itu Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat. Itu. Jadi kita berhati-hati terkait dengan hal ini, jangan sampai apa yang memang spesial untuk laki-laki dalam suatu tradisi, maka kita kalau perempuan jangan melakukannya. Gitu ya. Apalagi kalau yang sampai pindah jenis kelamin gitu, yang fenomena LGBT hari ini masuk kategori dosa besar yang nanti saya sebutkan ya, ada di hal lainnya itu diancam neraka. Nah, lalu berikutnya ada pemimpin yang tidak disukai oleh kaumnya atau oleh umatnya. Nah, ini adalah masuk bahkan kategori imam ya. Jadi imam juga harus, ini sebutannya dalam bahasa Arabnya adalah imam. Imam yang tidak disukai jamaahnya, itu masuk kategori di sini. Jadi kadang ini juga satu hal yang terutama laki-laki gitu ya. Hati-hati kalau memimpin. Kita memimpin dalam hal yang boleh ya. Perempuan juga bisa masuk kategori ini kalau tidak disukai oleh yang di bawahnya, sehingga kita pun perlu berhati-hati. Kalau kita diberi amanah untuk memimpin sebuah departemen misalnya, maka berhati-hatilah, terutama jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Yang berikutnya adalah, nah ini mungkin yang terkait dengan kita-kita ya, istri yang membuat suaminya marah di malam hari. Nah ini masuk kategori dosa besar ya, yang kalau naudzubillah sampai lewat malam itu, malaikat juga melaknat. Nah ini hadisnya adalah sahih, meskipun diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi ada banyak sebenarnya yang meriwayatkan, nggak cuma Imam Tirmidzi. Saya sebutkan satu saja yang sahih. Membuat suami marah di malam hari ini sebenarnya terkait dengan hak suami, gitu ya, bukan terkait yang lain. Tadi sama kasusnya dengan orang tua. Jadi suami itu punya hak atas istri, termasuk hak ranjang, hak untuk dimintai izin, gitu ya, hak. Tetapi bukan terkait dengan hak Allah, gitu. Kalau misalnya suaminya memang orang yang ngeselin dan dia itu katakanlah tidak melakukan kewajiban, misalnya main games terus, lalu istrinya ngingetin terus dia itu marah-marah, ya ini nggak termasuk ya dalam kategori ini. Tapi kalau suaminya berhubungan, istrinya lagi malas, lagi capek,
itu maka ini bisa masuk kategori ini dosa besar, karena memang berhubungan badan itu adalah hak suami. Atau misalnya istri keluar dah. Tadi saya sempat lihat ini nih, subhanallah, di luar negeri itu terkait pembuktian DNA. Kan di Amerika itu ada program yang mencari tahu apakah itu anaknya dia atau bukan, gitu ya. Nah, ternyata di situ tuh banyak tuh, atau sebagian besar dari orang-orang mencari bukti itu ternyata benar-benar bukan ayah dari anak-anak tersebut. Itu berarti kan perempuannya, subhanallah, itu pada berzina gitu dengan entah dengan siapa, dan yang menjadi yang happen to be the father bukan suaminya. Nah, hal-hal yang seperti ini, apalagi sampai berzina, berarti dosa lainnya, udah dosa membuat marah saja, dalam artian nggak melayani suami, itu udah dosa besar. Apalagi berzina, itu dosa langsung pada Allah langsung. Lalu yang berikutnya adalah orang yang mengabaikan panggilan sholat. Nah, ini kalau konsisten, dalam artian sholat itu ada ibadah yang sudah ditetapkan waktunya ya. Jadi ada waktu-waktu ibadah, sehingga waktu zuhur nih, misalnya Allah tetapkan kan, zuhur itu ada dari sejak matahari tergelincir sampai tinggi bayangan itu lebih tinggi dari bendanya. Nah, itu masuk waktu zuhur. Nah, sepanjang waktu itu sebenarnya boleh untuk sholat. Tetapi kalau orang itu konsisten mengabaikan waktu sholat, maka ini masuk kategori dosa besar. Bahkan ini masuk kategori dosa yang bahkan dekat sekali dengan kekafiran. Itu kalau misalnya dia secara konsisten tidak melakukan sholat fardu, atau secara konsisten sholatnya itu tidak pada waktunya. Padahal sholat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Nah, yang berikutnya contoh-contoh yang langsung diancam neraka atau tidak masuk surga. Yang pertama adalah munafik nih, yang Allah ancam dengan di Quran surat An-Nisa itu, munafiqa fid darkil asfali minan nar. Munafik itu adalah di kerak neraka yang paling bawah. Naudzubillah. Nah, tentu di sini harus hati-hati karena ada 3 ciri orang munafik, yaitu kalau berkata bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dikasih amanah, dia itu tidak amanah. Nah, kalau konsisten, makanya seperti kemarin saya katakan, kalau bohong sedikit, sesekali, itu enggak munafik. Tetapi kalau bohongnya itu lebih dominan daripada jujurnya, maka dia masuk kategori, salah satu kategori munafik. Enggak harus semuanya ya kategori munafik itu. Salah satunya, kalau dia itu konsisten, maka dia masuk kategori ini. Na'udzubillah. Yang berikutnya adalah sombong terhadap Allah. Nah, ini mungkin sering saya baca, enggak lengkap ininya. Karena hadisnya itu, barang siapa memiliki kesombongan sebesar atom, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Gitu ya. Nah, biji sawi lah, ada diterjemahkan biji sawi. Nah, maksudnya di sini ini adalah kesombongan terhadap Allah, yaitu seperti Firaun, di mana Firaun itu tidak mengakui ketuhanan Allah, itu atau merasa jauh lebih greater than Allah, seperti apa yang dilakukan oleh penemu teori Big Bang ya, Stephen Hawking. Ya, dia sombong terhadap Allah, despite begitu lemah, sakit-sakitan yang dia tidak punya kendali atasnya sepanjang hidup, menggerakkan tangan saja tidak bisa kan. Tapi dia subhanallah di akhir-akhir hidupnya benar-benar denied, gitu ya, mendinai adanya Tuhan dari alam semesta ini. Nah, maksudnya di sini ini adalah sombong terhadap Allah. Nah, ini bisa, kalau kayak Stephen Hawking jelas dia itu kafir. Tetapi sebagai muslim, ya, kalau seseorang itu merasa besar dan mendinai gitu beberapa mercy dari Allah, dan juga beberapa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya apa-apa yang dia punya itu dari Allah, dia itu mengingkari, maka ini bisa masuk kategori dosa besar yang membuat dia naudzubillah akan lama sekali di neraka, naudzubillah. Lalu yang berikutnya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, rambutnya seperti punuk onta. Nah, ini satu menjadi satu. Perilaku seperti ini adalah perilaku yang membuat
di dalam hadis itu, hadis lengkapnya adalah dia tidak akan bisa mencium surga, padahal bau surga tercium dari barat sampai timur, atau di hadis lain dikatakan tercium dari perjalanan 70.000 tahun, gitu ya. Maka ini memastikan bahwa ini dosa besar. Yang namanya membuka aurat secara besar, dia membuka aurat berlenggak-lenggok pula, memamerkan auratnya, rambutnya bergaya sedemikian rupa, atau mungkin pakai baju muslimah tapi ngetat banget gitu loh, sampai kelihatan semua lekuk tubuhnya, padahal pakaian syar'i itu seharusnya benar-benar menutupi beauty dari perempuan itu, karena tujuannya adalah melindungi kita dari tatapan-tatapan jahat dari lawan jenis. Itu sehingga kalau kok malah ini mempertonjolkan beauty-nya, itu yang dalam bahasa Islam adalah bertabarruj. Dia mempertontonkan kecantikannya. Itu masuk walaupun mungkin dia pakai baju lengkap, pakai baju menutup aurat tetapi masih kelihatan secara jelas bentuk tubuhnya, lalu kerudungnya juga digaya-gaya sedemikian rupa sampai kayak punuk onta, ini bisa masuk kategori itu. Apalagi kalau dia memakai parfum yang benar-benar membuat orang itu merasa wow gitu, atau ketika dia berjalan itu semua orang bisa mencium bau parfumnya, maka itu lengkap banget kategorinya untuk masuk kategori pelaku dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Lalu yang berikutnya yang tidak membayar zakat, gitu ya. Nah, yang tidak membayar zakat itu diancamnya nggak cuma di neraka. Di neraka itu nanti harta dia akan dipanaskan, lalu disetrikakan di kening punggung dan pinggangnya. Itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Tapi juga di padang mahsyar ketika kita berkumpul itu Allah sudah akan menghukum sebelum bahkan dihisab bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Nah, di sini tentu adalah zakat mal maksudnya, gitu ya. Nah, harus hati-hati karena pembahasan zakat di sini kadang-kadang karena ketidakfahaman membayar zakatnya tidak tepat, padahal zakat ada ibadah seperti sholat diatur secara lengkap dalam Islam, ada haulnya, ada persennya, jenis-jenis zakatnya, apakah kita itu bertani atau kita itu bekerja, zakatnya seperti apa. Nah, ini harus benar-benar dipelajari karena naudzubillah ancamannya ini benar-benar dosa besar. Nah, lalu ini satu hal yang mungkin tidak terlalu terkenal tapi ini masuk kategori dosa besar juga, adalah penarik pajak atau cukai. Ya, karena kalau dalam Islam ini masuk kategori mengambil harta orang lain secara tidak hak, sehingga Rasulullah SAW bersabda, sahibul muksi finnar, orang-orang menarik pajak itu tempatnya di neraka. Kalau dalam Islam itu ada pungutan-pungutan yang dibolehkan ya, seperti kharaj gitu ya, untuk tanah gitu. Tetapi kayak pajak seperti yang ada hari ini itu adalah masuk kategori cukai yang diharamkan dalam Islam. Lalu yang berikutnya nih yang kita itu juga naudzubillah banyak sekali yang tidak paham, memutus silaturahim. Nah, silaturahim ini dalam bahasan Islam sebenarnya adalah rahim ya, bukan kasih sayang, bukan pertemanan, tapi saudara, darah. Gitu ya. Jadi pemutus silaturahim ini ada orang yang sebenarnya punya hubungan darah tetapi memutuskannya. Misalnya nih banyak nih orang tua yang bercerai dengan anak, yang bercerai dengan istrinya, lalu anaknya jadi nggak tahu kemana mencari ayahnya. Itu atau anak nggak mau ngubungin bapaknya karena benci sama bapaknya. Padahal ini adalah ayah. Nah, hal seperti ini masuk kategori pemutus silaturahim. Naudzubillah, ini masuk kategori dosa besar yang Allah ancam dengan silaturahim. Yang sihir tentu memang banyak sekali dalilnya, dan juga peminum khamar, gitu ya. Aduh, udah jam 1 ini ya. Saya kebut ya sebentar lagi ini. Terus ada beberapa golongan lain gitu ya yang masuk kategori atau Rasulullah SAW sebut tidak beriman atau bukan masuk kategori muslim. Tetapi sebenarnya masih muslim, hanya saja menunjukkan bahwa sebutan itu artinya bahwa hal seperti itu masuk kategori dosa besar. Yaitu misalnya bertasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Nah, ini hati-hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha bil kuffar faminhum. Barang siapa menyerupai orang kafir, maka dia masuk golongan mereka.
Jadi itu masuk kategori dosa besar. Jadi identifikasi nih, apa-apa amal-amal yang masuk kategori amalan orang kafir, jangan sampai kita melakukannya. Lalu yang tidak peduli urusan umat Islam, nah ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun pagi dan nggak peduli apa yang terjadi pada umat Islam, maka dia bukan golonganku. Juga pemimpin yang zalim dan pengikutnya yang mendukung, udah zalim disupport lagi. Nah ini juga tidak masuk golongan Nabi, bahkan Nabi Allah SWT tidak akan melihatnya di hari kiamat, tidak akan memberi pertolongan. Lalu menjadikan non-muslim sebagai aulia, ini ada di dalam Al-Quran. Aulia di sini itu seperti penolong, gitu ya, atau sahabat dekat yang kita berikan buah hati kita kepadanya, itu masuk kategori aulia. Kita harusnya ya boleh menjadikan muslim untuk aulia kita, penolong kita, pemimpin kita. Non muslim itu nggak boleh dizalimi, tapi jangan sampai kita taruh mereka di dalam hati kita, karena mereka itu sebenarnya adalah calon penghuni neraka gitu, sehingga kita jangan sampai ikut mereka masuk neraka, naudzubillah. Yang berikut yang dalam maksiat atau keadaan yang terjadi pada umat Islam. Seperti ya hari ini kalau Allah SWT berfirman di Quran surat Ali Imran bahwa kuntum khara ummatin. Umat Islam ini harusnya ada umat terbaik. Itu. Nah, kalau kita melaksanakan Islam, kita jadi umat terbaik. Tetapi kita dibohongi oleh banyak sekali orang-orang yang agen-agen, bahkan di antara umat Islam itu, bahkan para ulama gitu, yang bekerja sama dengan orang-orang kafir, menutupi misalnya resources yang dimiliki oleh umat Islam, gitu, sehingga akhirnya umat Islam itu jatuh menjadi dalam situasi terpuruk seperti sekarang ini. Nah, itu yang masuk kategori membohongi umat Islam. Meskipun dia Muslim, kalau dia membohongi umat Islam, menyembunyikan apa yang misalnya dimiliki oleh umat atau memberikannya kepada musuh-musuh Islam, itu masuk kategori itu. Nah, terus gimana nih kalau kita itu pernah terjatuh ke dalam salah satu? Nah, yang lain itu banyak ya sebenarnya dosa-dosa besar. Tadi ingat saja kaidahnya yang saya nggak sebut, kalau masuk itu masuk kategori dosa besar, termasuk yang saya lupa sebutkan itu agar sumpah. Itu kalau bersumpah atau bernazar. Nazar itu sebenarnya tidak disyariat, tidak dianjurkan, tapi boleh. Itu. Tetapi kalau bernazar itu benar-benar harus dilakukan. Karena itu Rasulullah SAW sebenarnya mengatakan nggak usah bernazar gitu. Karena berat ini. Kalau tidak melakukannya itu masuk kategori dosa besar. Nah, kalau kita pernah terjatuh, apa nih yang seharusnya kita lakukan? Ya, ini sebenarnya metodologi taubatan nasuha. Itu ya, yang pertama sebelum yang lain-lain itu hentikan dulu. Kalau baru setengah jalan berhenti. Kalau udah saya mau gimana lagi, udah terjadi gitu. Misalnya yang itu naudzubillah. Itu ya, itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ya udah berhenti. Asal sekarang berarti yang dimulai langkah berikutnya. Bagaimana untuk menjauhi dosa besar itu sejauh-jauhnya. Gitu. Tetapi kalau dosa-dosa ini ada kafaratnya, itu misalnya kayak mencuri ternyata ada kan hukumannya dalam Islam yaitu potong tangan. Nah itu kan seharusnya dilakukan, tapi kalau hari ini nggak bisa dilakukan, bagaimana? Kalau membunuh itu masih bisa dilakukan hari ini dari sisi menafkahi keluarga yang dibunuh. Ya, karena kalau dalam Islam itu ada kan membunuh itu selain qisas, itu adalah permaafan dari keluarga itu dengan membayar kafarat. Ya, itu denda yang jumlahnya itu sebenarnya seperti 100 ekor onta nih kalau pembunuhan. Yang kalau hari ini itu kayak sekitar 7 miliar nilai sebuah nyawa seorang laki-laki, lebih dari itu. Karena beberapanya itu bunting, harus bunting ontanya. Nah, ini kalau ada kafaratnya nih, seperti zina nih, saya pernah mendapati seorang laki-laki yang pernah melakukan zina ketika masih bujangan,
dan dia baru tahu bahwa dia harus mencari harus melakukan kafaratnya, dia datang ke Islamic Center. Saya juga pernah bekerja di Islamic Center. Dia minta cambuk di situ karena saya nggak akan diterima tobatnya sebelum saya dicambuk 100 kali. Nah, waktu itu ada seorang syekh yang menyatakan bahwa kita nggak punya, yang sebenarnya dalam Islam yang berhak melakukan hukuman kan hanya khalifah atau qadhi atau hakimnya khalifah. Hari ini nggak ada. Tetapi dia maksa banget setiap hari datang ke Islamic Center dan nangis-nangis. Akhirnya suatu malam ada syekh yang mau melakukan itu dan dia itu dicambuk. Saya menonton waktu itu dan ya menurut saya dia melakukan hal yang bagus gitu ya, karena dia hidupnya merasa nggak tenang. Ya, walaupun ini bukan situasi ideal, itu kalau hari ini sebenarnya kalau yang tidak pernah berzina dan nggak ada yang tahu, itu sebaiknya hari ini keep secret saja karena itu aib, jangan dikasih tahu ke siapapun, gitu ya. Selama itu tidak terbongkar, Allah menjaga aib. Insya Allah terjaganya aib itu artinya Allah mengampuni. Nah, tetapi lakukan hal yang lain yang saya sebut berikutnya, yaitu sesali itu. Kalau pernah mencapai dan kafarnya belum ditunaikan, teruslah menyesal. Karena ada sesuatu yang masih hanging di situ. Sehingga harus meminta ampun pada Allah dan menyesalinya lebih daripada orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Dosa besarnya itu lebih dari satu yang kita lakukan. Maka menyesalnya harus jauh lebih banyak. Lalu harus banyak mendekatkan diri pada Allah dan melakukan amal soleh, tentu juga harus lebih baik daripada orang-orang tidak pernah melakukan dosa besar, dan juga bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena insya Allah itu akan membuat kita terhindar dari dosa-dosa besar. Nah, ini saya tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Bukan. Yang di sini adalah doa istighfar kubro yang saya katakan kemarin, yang Rasulullah SAW bersabda ya, kalau kita pagi hari membaca ini, lalu kita meninggal di siang hari, insya Allah masuk surga. Kalau kita di sore hari membaca ini habis asar, disunahkannya ada habis subuh sama habis asar 3 kali ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, jangan sampai kelewat. Karena insya Allah kalaupun kita pernah melakukan dosa besar, tapi bacanya sebisa mungkin dengan menghayati itu artinya. Ya, insya Allah akan Allah ampuni, dan kalau meninggal di malam hari, kita sorenya tadi membaca ini, insya Allah masuk surga. Jadi Allah Maha Ghafur, luar biasa, Maha Pengampunnya Allah dan Maha Penyayangnya. Sebenarnya manusia itu kalau kita lihat saja begitu banyak melakukan dosa besar, tapi Allah tetap memberi mereka rezeki, memberi mereka kemudahan, memberi umur yang panjang agar mereka itu bisa bertobat. Itu adalah keghafurannya Allah yang luar biasa untuk kita umatnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang memahami itu, terhindar dari dosa-dosa besar, dan kalaupun terjerumus, insya Allah Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Nah, untuk materinya sampai di sini, saya kembalikan ke Mbak Dia. Siap, Ustazah. Ini nanti untuk materi kan akan kita share ya. Jadi sebelum saya stop share, mungkin masih ada yang mau capture, silakan untuk dihafal. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Ustazah. Iya. Ya, ini sebelumnya suara saya jelas? Jelas. Oh ya. Suara saya jelas. Tadi agak putus-putus, Ustazah, maaf. Oh. Tapi udah sih, sekarang udah jelas, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, ini pertanyaan pertama. Ustazah, apabila tadi kan ada hukumannya yang sudah ditetapkan ya. Apabila sudah dibayar dosanya dengan hukum di dunia, misalkan tadi dicambuk, apakah itu artinya dosanya sudah dihapus, Ustazah? Iya. Yang sudah dihukum seperti kisahnya adalah Al-Ghamidiyah, ya. Ada 2 laki-laki dan ada 1 laki-laki dan 1 perempuan yang di masa Rasulullah SAW itu dihukum rajam, ya. Nah, itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa begitu dia, kalau rajam kan berarti meninggal ya, stone to death, berarti benar sampai meninggal. Tapi itu nggak lama kok, karena Allah SWT itu luar biasa, dia Maha Pemurahnya. Si hukuman di dunia itu adalah penghapus atau kafarat dari hukuman di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan dia itu sudah suci, bahkan tidak cuma
suci dari dosa itu, tapi dari dosa-dosa yang lain dengan keikhlasannya mengambil hukuman di dunia. Itu jadi bahkan dihapus semua dosa-dosanya yang lain, terutama kalau yang hukumannya adalah seperti itu, meninggalkan dia, berarti dia nanti langsung masuk surga, nggak akan dihisab lagi. Masya Allah. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ustazah, tadi terkait pembicaraan tentang pajak, kan tadi termasuk dosa besar ya. Sementara kalau di negara itu kan kita sudah ditetapkan ya dari dulu gitu. Dan kita sebagai warga negara kan tidak bisa menghindari. Itu solusi terbaiknya bagaimana, Ustazah? Nah, kalau yang pajak itu yang dosa ada yang menariknya. Kita ya, kalau suap bukan yang beri dan yang diberi, itu kan. Tapi kalau pajak ya di situ adalah yang menariknya yang berdosa. Nah, kalau yang kita ditarik, kita justru dapat pahala karena kita didolimi sebenarnya. Karena kita dipaksa untuk membayar apa yang seharusnya tidak, maksudnya itu harta kita diambil secara tidak hak oleh mereka, gitu. Sehingga untuk kitanya no problem gitu, nggak masalah. Bisa jadi itu jadi tabungan pahala untuk kita. Atau kalau mau kita bisa niatkan untuk ya kontribusi ke umat gitu. Tapi nggak ada dosanya kalau mau diniatkan, itu bagus untuk kita itu. Tapi kalau nggak mau bayar nggak dosa. Itu misalnya bisa menghindari dengan cara mungkin untuk yang bisnis-bisnis yang nggak legal gitu. Maksudnya yang nggak terdaftar semuanya, kalaupun dia menghindari secara syariah dia nggak dosa gitu. Tetapi kalau dia membayar ya nggak ada dosanya sama sekali. Itu yang di sini ada dari sisi penariknya. Jadi kalau penariknya di sini ini adalah yang paling khusus, ada orang-orang bekerja di bagian yang menarik. Ya kantor pajaknya lah. Kalau yang lain-lain, yang pegawai negeri secara umum itu nggak masuk kategori penariknya, karena mereka bukan yang secara aktif. Kalau teman-teman lihat ya, kalau di sektor pajak itu mereka sekarang reward-nya besar sekali ya untuk bisa benar-benar menarik sebanyak-banyaknya pajak dari rakyat. Gajinya juga tinggi sekali, yang baru entry juga udah tinggi sekali. Reward-nya banyak kalau mereka itu bisa menarik sebanyak mungkin pajak dari rakyat. Jadi mereka itulah yang diadres oleh hadis tadi. Oh, baik, paham Ustazah. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Terkait membunuh hewan, kalau misalkan kita membasmi atau membunuh semut misalkan yang di dalam rumah itu berdosa atau tidak ya? Karena ini kebetulan masih bayi anaknya, jadi suka gigit anak dan tiba-tiba masuk ke baju gitu. Oh, kalau semut itu sebenarnya ini nggak masuk kategori dosa besar, tetapi semut itu termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh secara sengaja, dalam artian kayak kita membasminya, itu sebenarnya tidak boleh karena ada hadisnya secara jelas terkait semut. Tapi kalau kayak lalat, nyamuk, itu sangat boleh sekali. Semua yang membahayakan itu harus dibunuh. Tapi satu kriteria yang membunuh binatang itu yang tidak boleh ada, jangan sampai membakar. Jadi membakar itu telah diharamkan dalam sebuah hadis. Ali bin Abi Thalib pernah marah sekali pada binatang dan membakarnya. Lalu Rasulullah SAW marah sekali kepada beliau dan menyatakan bahwa berhak membakar itu cuma Allah SWT. Sehingga boleh membunuh tapi jangan pakai cara membakar. Termasuk nih, ini mungkin yang sering kelewatan. Yang masuk kategori membakar itu termasuk electrocuted gitu ya, yang pakai itu loh, raket itu loh. Raket nyamuk itu masuk kategori membakar. Sehingga kalau saya menghindari itu karena saya tahu berbagai hadis terkait dengan haramnya membakar, sekalipun binatang yang boleh dibunuh. Itu. Dan kalau cuma hitting itu boleh, ya kan, hitting gitu. Tapi kalau raket dia kan membunuhnya dengan, kan ada api ya, percikan api itu. Nah, itu masuk kategori membakar. Oke. Jadi kalau semut dihindarinya itu dengan cara ini ya, kalau saya pakai kapur gitu agar dia nggak masuk ke daerah-daerah yang yang akan mengganggu kita. Biar dia cari sendiri gitu tempat, tapi jangan dimusnahkan.
Tapi kalau kayak laron atau yang lain-lain, ini khusus semut saja ya yang Ya. jangan membunuh. Kalau kayak tawon, laron, apa yang lain-lain yang apalagi nyamuk dan lalat nggak apa-apa dibunuh. Siap. Ya, itu pertanyaan terakhir kita, Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesi Iya. kajian kali ini berjalannya alhamdulillah sangat lancar, Ustazah, sampai ke Q&A. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin bagi teman-teman misalkan masih ada pertanyaan bisa dititipkan ke kami ya. Mohon izin Ustazah, kali-kali Iya, ada yang boleh. Ya. Ya. Nanti boleh di Japri aja ya pertanyaan lanjutannya. Nggak apa-apa kok. Insya Allah saya coba jawab ya. Siap. Baik, Ustazah, demikian. Boleh minta izinnya untuk tutup, Ustazah? Oh ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan, kekurangan dalam penyampaian materi. Nggak semua ya, termasuk ghibah itu yang saya sebut. Ya, tapi kemarin udah sempat saya sebut gitu. Jadi memang banyak sekali yang tidak tercover, tapi semoga dengan saya sampaikan tadi kaidah-kaidahnya teman jadi lebih waspada gitu ya. Kalau nanti ada hadis, oh ini Allah, kita berhati-hatilah gitu. Banyak beristighfar. Kalau sampai melakukan itu kita harus banyak istighfar, apalagi kalau melakukan dosa besar, maka istighfarnya juga harus jauh lebih besar dan lebih banyak pada orang-orang tidak melakukannya. Nah, agar kita diampuni Allah Ta'ala dari berbagai salah di majelis ini, kita tutup dengan doa tutup majelis ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ustazah. Wa iyakunna barakallah. Selamat melanjutkan kedepannya Mbak-mbak. Ya, sampai jumpa di kajian berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum. Saya live ya. Iya, iya. Mari Ustazah. Mari. Demikian teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya untuk kajian tanggal 26 November hari ini. Sampai jumpa di jadwal kajian berikutnya. Saya undur diri, saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zindi.